Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Ansari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu. NPM saya A1B024071. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan. Filsafat sendiri itu dapat diartikan secara umum suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat akan segala sesuatu untuk mempelajari kebenaran. Sedangkan pendidikan itu dapat diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Dari pengertian pendidikan dan pengertian filsafat tadi, maka dapat kita ketahui bahwa filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan dan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentangnya. Filsafat pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menggali makna sejati dari pendidikan itu sendiri. Kemudian ada pengelompokan filsafat pendidikan. Menurut Brubasser, filsafat pendidikan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada filsafat pendidikan konservatif. Filsafat konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme, dan supernaturalisme atau religius. Yang kedua, ada filsafat pendidikan progresif. Filsafat progresif didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantik naturalisme dari Rousseau. Filsafat-filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan esensialisme, perennialisme, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat filsafat pendidikan. Manfaat filsafat pendidikan diantaranya yaitu yang pertama, dengan mempelajari filsafat, seorang individu dapat diajak untuk berpikir kritis dan reflektif. Yang kedua, melalui filsafat pendidikan, individu dapat memahami pentingnya nilai-nilai estetika dan moral dalam pembentukan kepribadian yang utuh. Yang ketiga, filsafat pendidikan memberikan panduan untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Yang keempat, membantu memahami hubungan antara guru dan murid. Selanjutnya ada objek kajian filsafat pendidikan. Yang pertama ada hakikat manusia. Filsafat pendidikan mempelajari manusia sebagai subjek dan objek pendidikan dan membahas apa itu manusia serta tujuan hidupnya dalam konteks pendidikan. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin dicapai oleh pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat. Yang ketiga ada nilai-nilai pendidikan. Filsafat pendidikan mengkaji nilai-nilai etika, estetika, moral, dan spiritual yang mendasari proses pendidikan. Yang keempat, proses pendidikan. Filsafat pendidikan menyoroti bagaimana pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan manusiawi. Yang kelima, kurikulum dan isi pendidikan. Filsafat pendidikan mengeksplorasi bagaimana isi pendidikan dapat disusun untuk mencerminkan nilai-nilai kebenaran. Yang keenam, hubungan guru dan murid. Filsafat pendidikan membahas peran guru sebagai fasilitator atau mentor dan membahas posisi murid dalam proses belajar. Yang ketujuh, atau yang terakhir, kebebasan dan tanggung jawab dalam pendidikan. Filsafat pendidikan membahas tentang konsep kebebasan individu dalam belajar dan tanggung jawab moral. Nah, selanjutnya ada manajemen pendidikan. Manajemen sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan mengelola atau memanage sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif, sehingga manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai satu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, itulah dia tadi pengertian dari manajemen pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan adalah cabang ilmu manajemen yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut beberapa aspek utama dalam teori manajemen pendidikan, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pengarahan atau directing, dan yang keempat yaitu adalah pengawasan atau controlling. Lalu untuk teori manajemen pendidikannya itu sendiri ada tiga. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik menyatakan bahwa manusia bersifat rasional dan logis. Yang kedua ada teori neoklasik. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mengaktualisasikan dirinya. Yang ketiga yaitu adalah teori modern. Teori ini berasumsi bahwa kebutuhan, reaksi, dan tindakan individu atau kelompok dalam satu organisasi itu bisa berubah sesuai dengan lingkungannya.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat penerapan teori manajemen pendidikan dalam meningkatkan efisiensi pendidikan. Yang pertama, itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua, dengan kita menerapkan manajemen pendidikan, itu dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, pemberdayaan terhadap posisi guru dan siswa. Yang kelima, mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi seiring berkembangnya zaman. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan pendidikan yang lebih berkualitas. Nah, itulah dia tadi mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Nah, sekarang apa sih hubungan di antara keduanya? Yang pertama itu adalah filsafat pendidikan dapat dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan teori manajemen pendidikan. Yang kedua, teori manajemen pendidikan menyediakan alat dan teknik untuk mengimplementasikan filsafat pendidikan. Dan yang terakhir, filsafat pendidikan memberikan pengetahuan menyeluruh tentang hakikat pendidikan dalam manajemen pendidikan. Nah, itulah dia tadi video pembahasan dari saya. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih memahami tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.